Sahabat Alkitab, membicarakan teknologi internet seakan tidak pernah ada habisnya. Kita disuguhi berbagai inovasi canggih yang selalu berkembang. Dalam bidang transportasi, hadirnya transportasi daring seperti Gojek, Grab, dan lainnya membuat perjalanan kita menjadi praktis hanya dengan memesan melalui sebuah aplikasi dan kita akan dijemput dan diantar sesuai dengan keinginan kita. Demikian juga dengan kehadiran smart home. Berbekal koneksi internet, kita sudah dapat mengatur peralatan elektronik kita dalam sebuah genggaman gawai. Tidak ketinggalan, tren pengguna media sosial tentu di Indonesia juga semakin meningkat seiring meratanya internet di berbagai wilayah dan ditunjang juga perangkat gawai yang harganya semakin terjangkau. Peningkatan pengguna internet setiap tahunnya mengalami kenaikan karena internet sudah dianggap sebagai bagian kehidupan masyarakat. We Are Social, sebuah lembaga riset media sosial mencatat, di Indonesia, pada awal tahun 2020 ini, pengguna internetnya mencapai 175,4 juta jiwa dari total penduduk yang mencapai 272,1 juta orang. Membicarakan internet di Indonesia menarik untuk disimak karena banyak aspek yang terus bertumbuh dinamis. Demikian juga dampak negatif dari internet, seperti kasus cyberbullying yang tidak dapat diremehkan akibatnya. Di balik kemudahan hidup dengan sambungan internet, kita juga perlu mewaspadai sisi-sisi kejahatan yang terjadi di dunia internet. Angka kriminalitas di dunia internet setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena ketidakhati-hatian dan jumlah pelaku yang semakin banyak juga. Apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari juga sudah pernah mengalami kejahatan di internet? Kita perlu mewaspadai kejahatan yang terjadi di internet seperti penipuan berbasis teknologi informasi, pencurian data yang akan mengakibatkan kerugian ekonomi, cyberbullying, dan lain-lain. KPAI mencatat kejahatan di dunia maya dengan korban anak terkait dengan pornografi dan cybercrime. Tahun 2014, 322 kasus, tahun 2015, 463 kasus, tahun 2016, 587 kasus, tahun 2017, 608 kasus, tahun 2018, 679 kasus. Angka kasus di atas sebagai salah satu contoh kecil kasus kriminal yang terjadi di internet yang melibatkan anak sebagai korbannya. Padahal, masih banyak kejahatan di dunia internet yang dapat menimpa siapa saja tanpa mempedulikan usia dan jenis kelamin. Kejahatan di dunia internet yang paling sering kita temui adalah penyebaran berita bohong. Pada kasus ini, kita dapat berkontribusi dengan melaporkannya melalui akun-akun pihak berwajib. Kejahatan lainnya yang sering lalu lalang di dunia internet adalah cyberbullying, yaitu kejahatan bullying melalui media digital. Apa itu cyberbullying? Pertama, bullying adalah tindakan perundungan yang dilakukan dengan sengaja oleh individu atau kelompok dengan variasi waktu, baik dilakukan dalam sekali waktu atau dapat juga dilakukan secara berulang-ulang. Kedua, cyberbullying merupakan tindakan perundungan yang dilakukan di dunia maya melalui media digital, seperti di media sosial, aplikasi pesan instan, dan berbagai platform lainnya. Tujuannya untuk menakuti, membuat marah, atau perlakuan yang akan mengakibatkan rasa malu pada korbannya. Kejahatan pada cyberbullying ini, jejak kejahatannya akan selalu tercatat, sehingga berpeluang untuk dijadikan bukti. Kasus cyberbullying ini tidak dapat diremehkan, hanya karena terjadi di dunia digital. Kejahatan ini sudah memakan korban meninggal yang tidak sedikit. Kasus cyberbullying yang terjadi di Indonesia ini jumlahnya cukup banyak, tapi saya sampaikan hanya 2 kasus besar saja. Pertama, kasus yang menimpa Bowo Elpen Label. Seorang siswa SMP kelas 2 yang sekaligus artis TikTok tahun 2018. Ia dibully karena dianggap alay dan dikritik karena meet and greet yang diselenggarakannya dianggap mahal dengan tiket 80.000 sampai 100.000.
Cyberbullying yang menimpa dirinya sempat membuatnya enggan untuk sekolah. Kasus berikutnya yang merenggut jiwa menimpa SN, 14 tahun, seorang siswi SMPN 147 Jakarta yang nekat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 4 sekolahnya. Ia diduga tertekan karena mendapatkan bully dari teman sekolahnya. Kasus Nadila ini sempat ramai di Twitter. Ucapan bela sungkawa mengalir dengan hashtag RIP Nadila. Kedua kasus cyberbullying tersebut menggambarkan bahwa kejahatan cyber ini perlu kita ketahui jenisnya sehingga kita aware apabila terjadi di sekitar kita. Apa saja sih jenis cyberbullying itu? Willard 2006. Fleming, pertengkaran daring. Pertengkaran daring menggunakan kata-kata yang mengandung amarah, vulgar, mengancam, dan merendahkan melalui surel, ruang ngobrol, dan media sosial. Contoh, mengucapkan kata-kata kasar yang sengaja untuk menyakiti hati korban secara vulgar melalui internet. Harassment atau pelecehan. Pelecehan kepada korban yang dilakukan dengan berulang-ulang dengan menggunakan kata-kata kasar dan menyerang. Contoh, setiap kali korban memposting foto-foto di Instagram, pelaku akan menyerang dengan kata-kata yang merendahkan. Perbuatan tersebut dilakukan secara berulang. Denigration atau fitnah, perundungan dengan melontarkan komen, postingan, testimoni bohong yang bertujuan merusak reputasi seseorang. Contoh, pelaku akan mengumbar keburukan korban dengan tujuan agar reputasinya buruk. Impersonating, akun palsu. Pelaku melakukan penyamaran dengan meretas akun medsos seseorang atau menggunakan akun medsos palsu yang bertujuan agar reputasi korbannya buruk. Contoh, membuat fake account di media sosial dengan nama yang mirip korban dan mencomot foto korban, membuat postingan yang kontroversial agar nama korban menjadi buruk di mata warganet. Trickery atau tipu daya. Modus pelaku dengan melakukan tipu daya terhadap korban, mengambil informasi memalukan berupa teks, foto, video yang kemudian dijadikan ancaman. Contoh, pelaku akan melakukan tipu daya kepada korban untuk mendapatkan rahasia dan dokumentasi foto yang bersifat pribadi. Pelaku akan memanfaatkan bukti-bukti pribadi tersebut sebagai senjata mengancam. Exclusion atau pengucilan. Perundungan cyber yang bertujuan mengucilkan korbannya dari grup daring secara sengaja. Contoh, pelaku berusaha mengasingkan korban baik di media sosial atau aplikasi pesan instan karena perasaan membenci terhadap korban. Cyberstalking atau penguntitan cyber. Perundungan ini dilakukan oleh pelaku dengan menguntit aktivitas korban dan mengirimkan pesan yang bernada ancaman. Tujuannya agar korban merasa terganggu dan khawatir atas keselamatannya. Contoh, mengikuti media sosial dan mengirimkan pesan ke berbagai akun medsos milik korban dengan tujuan agar korban merasa terancam. Kemudian, apa saja sih dampak dari cyberbullying? Menurut UNICEF, tahun 2020 adalah secara fisik, tekanan mental mengakibatkan kurang tidur dan gejala-gejala psikomatik seperti sakit perut dan sakit kepala. Secara emosional, kehilangan minat dan gairah hidup karena menanggung rasa malu. Secara mental, menimbulkan perasaan kesal, malu dengan lingkungan, bodoh, bahkan perasaan marah. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI 16 Mei 2019 mencatat, respon korban cyberbullying di medsos dalam persen adalah membiarkan 31,6%, balas merisak atau mengganggu atau mengusik 7,9%, menghapus ejekan tersebut 5,2%, melaporkan kepada pihak berwajib 3,6%, lainnya 0,7%. Bagi pelaku cyberbullying dapat dijerat hukum. UU ITE Pasal 27 Ayat 1 tentang kesusilaan, UU ITE Pasal 7 Ayat 3 tentang penghinaan dan pencemaran nama baik.
Alkitab mengingatkan kepada kita agar kita jangan terlibat dengan kejahatan cyberbullying, seperti tertulis dalam Yakobus 3 ayat 9-10 BIMK. Kita menggunakannya untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan Bapa kita, tetapi juga untuk mengutuk sesama manusia yang telah diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang sama keluar kata-kata terima kasih dan juga kata-kata kutukan. Seharusnya tidak demikian. Kita sebagai umat Tuhan perlu mengetahui sehat bermedia sosial dan menghindari kejahatan cyberbullying dengan memperhatikan saring sebelum sharing, cek dan pilah konten yang bermanfaat, pastikan kebenaran berita tersebut, hindari masalah, berhenti mengikuti pertemanan dengan pelaku cyberbullying, tidak menutup kemungkinan pelaku suatu ketika akan memperlakukan Anda sama dengan korban-korbannya yang lain. Tingkatkan kualitas diri, tingkatkan keahlian di berbagai bidang keterampilan diri akan menekan tindakan bullying termasuk merawat penampilan fisik. Dekat dengan keluarga dan kolega. Dekat dengan keluarga dan kolega yang mendukung sangat penting sebagai dorongan untuk perasaan dihargai dan dicintai. Bagikan konten yang positif. Kiranya dengan bahasan cyberbullying ini kita dapat membagikan konten-konten yang positif dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.